Siregar. Saya Ririn Afifah. Saya Rina Sofiana Hasibuan. 2,000 years later. Iya, aku lagi cari teman danaan kuliah nih. Apa aku jual laptopku aja ya? Daripada nganggur laptopku. Ide bagus tuh. Laptop yang mana nah? Yang biasa kamu pakai buat desain? Iya, yang biasa aku pakai untuk desain. Spesifikasi laptopku tuh bagus dan cocok kan untuk tugas-tugas kuliah. Oh iya, kebetulan kali temanku ada yang lagi nyari laptop buat kuliah. Aku yakin dia bakal tertarik soalnya spesifikasinya sesuai dengan kebutuhannya. Itu dia. Apa kita tanya langsung aja? Boleh, ayo. Pada tahap awal ini, Ana menyusun rencana untuk menjual laptopnya dengan Amalia, yang berperan sebagai perantara untuk menghubungkannya dengan calon pembeli. Dalam negosiasi, fase awal ini termasuk dalam preparation and introduction, yaitu mengenali kebutuhan diri sendiri dan calon pembeli. Amalia berperan sebagai pihak ketiga yang mendukung kepercayaan awal antara penjual dan pembeli, sehingga mereka lebih siap menghadapi negosiasi berikutnya. Oh iya, tapi mahal. Hai Rina. Hai. Boleh. Kalian lagi pada ngapain? Ini kami lagi pada ngeliat laptop di online shop. Oh iya, kebetulan kali. Ini Ana, teman satu angkatan kita. Kebetulan dia yang mau jual laptop bekasnya. Ana ini Ririn dan Rina. Ririn ini yang butuh laptop untuk buat tugas-tugas kuliahnya. Hai Rina. Hai. Laptop yang mau aku jualin ke kalian itu spesifikasinya bagus, seperti RAM-nya 8 GB, terus prosesor intercore-nya i5, terus cocok sih buat kuliah, buat presentasi, terus editing video gitu. Oh iya, spesifikasinya kayaknya sesuai sih sama kebutuhan aku. Tapi kondisinya masih bagus kan ya? Bagus kok, masih mulus. Pemakaiannya masih 1 tahun. Wah, menarik kan? Rencana kamu jual harga berapa? Di sini, Ana menjelaskan spesifikasi laptop kepada Ririn dan Rina. Pada tahap ini, prinsip building rapport atau membangun hubungan baik diterapkan. Ana memaparkan kondisi laptop secara jujur agar calon pembeli merasa nyaman dan percaya bahwa barang yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tahap ini juga mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak, yakni spesifikasi laptop yang diinginkan Ririn. Rencananya sih aku mau jual laptopku seharga 5 jutaan. Karena laptopku itu spesifikasinya masih mulus dan terawat lah. 5 juta ya? Agak di luar budget aku sih. Sebagai mahasiswa aku cuma punya budget 4 juta. Isinya lumayan ya. Mungkin ada sedikit ruang untuk negosiasi. Soalnya kan Ririn butuh laptop untuk kuliah sama aktivitas organisasinya. Aku ngerti kok, sebagai mahasiswa pasti kita harus hemat kan. Gimana kalau 4.800.000? Menurut kalian? Kalau 4.800.000 tuh lebih mendekati nggak sih? Tapi mungkin kan kita diskusi lagi ya kan? Iya nah, soalnya aku juga masih perlu sisain budgetnya itu untuk keperluan aksesoris tambahan seperti mouse sama tas laptop. Ketika Ana menawarkan harga awal sebesar 5 juta, Ririn menanggapi dengan menyebutkan keterbatasan anggarannya. Adegan ini mencerminkan opening offer and counter offer, di mana harga pertama kali diajukan oleh pihak penjual dan kemudian ada tawaran balik dari pihak pembeli. Amalia sebagai mediator ikut membantu menekan harga sesuai kebutuhan calon pembeli. Tahapan ini penting dalam negosiasi untuk memahami rentang kesepakatan harga yang mungkin. Aku lihat kalian sulit juga untuk beli laptop. Gimana kalau kita coba 4.600.000? Itu udah harga terbaik yang aku tawarkan. Dan aku juga perlu uang itu untuk biaya pembantu ya.
Terima kasih atas penawarannya, Ana. Sebenarnya masih sedikit di atas budget aku sih, tapi aku hargai usahamu. Kalau memang Ririn butuh tambahan, gimana kalau Ana kasih bonus seperti charger laptop sama tas laptopnya? Jadi yang 4.600.000 tuh Ririn udah dapat nilai tambahan gitu. Dia bagus sih. Kebetulan aku juga punya tas laptop yang bagus. Kalau kalian mau setuju 4.600.000, aku bisa kasih tas itu sebagai bonus nih. Oh iya, lumayan kali Rin. Kamu bisa hemat biaya untuk beli tas lain kan? Pada tahap ini, Ana menurunkan harga menjadi 4.600.000, yang merupakan contoh dari strategi concession making. Ketika Ana menambahkan tas laptop sebagai bonus, ini menunjukkan teknik adding value dalam negosiasi, yaitu memberikan sesuatu yang bernilai agar pembeli merasa bahwa harga yang ditawarkan menjadi lebih layak. Rina juga menggunakan teknik interest-based bargaining dengan menyarankan bonus tas laptop, sehingga kesepakatan tercapai tanpa memaksa penjual menurunkan harga lebih jauh. Oke, Ana, aku setuju di harga 4.600.000-nya termasuk dengan bonus tas laptop. Terima kasih atas diskon dan bonusnya. Sama-sama Ririn, senang bisa membantu. Aku juga senang laptop ini bisa terpakai dan berguna untuk aku. Terima kasih juga ya. Proses negosiasi ini sangat menyenangkan dan sangat membantu teman saya yang membutuhkan laptop untuk kuliah. Iya, senang semuanya lancar dan saling menguntungkan. Semoga bermanfaat ya Rin. Kalau gitu nanti sore aku akan bawa laptopnya ke sini dan melakukan transaksinya. Oke, setuju, Ana. Nanti akan kusiapkan pembayaran dan kita pastikan semuanya beres. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Ririn. Sampai ketemu nanti. Pada tahap akhir, kedua belah pihak menyetujui kesepakatan. Ana, Ririn, dan Rina menunjukkan prinsip closing and confirming the deal, yaitu menyetujui transaksi dan memastikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan syarat-syarat yang ada. Ana juga mengatur waktu bertemu kembali agar semua dapat dicek sebelum transaksi selesai, menunjukkan komitmen untuk memastikan transaksi berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari video ini menggambarkan proses negosiasi jual-beli laptop bekas yang efektif, dimulai dari perkenalan, penyampaian kebutuhan, hingga penyelesaian transaksi. Ana sebagai penjual dan Ririn sebagai pembeli, melalui bantuan Amalia dan Rina, menggunakan teknik dasar negosiasi membangun kepercayaan, mengajukan penawaran, memberikan konsensi, dan menambahkan nilai dengan bonus. Setiap tahap menunjukkan pentingnya mendengarkan kebutuhan kedua belah pihak dan mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih berkomunikasi dan berinteraksi untuk mencapai kesepakatan atau kompromi yang saling menguntungkan mengenai suatu masalah atau kepentingan tertentu. Dalam negosiasi, setiap pihak akan menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan keinginan mereka, dan mencoba mencapai solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Negosiasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti bisnis, politik, hukum, hubungan pribadi, dan lain-lain. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk menemukan titik tengah di mana sebuah pihak merasa puas dengan hasil akhirnya. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi distributif, yaitu negosiasi yang berfokus pada pembagian sumber daya yang terbatas. Biasanya bersifat satu pihak menang dan pihak lain kalah. Yang kedua, ada negosiasi integratif, yaitu negosiasi yang berfokus pada pencapaian hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Adapun tahapan negosiasi yang pertama ada persiapan, yaitu menentukan tujuan, mengumpulkan informasi, dan mempersiapkan strategi. Yang kedua, pembukaan, yaitu memulai diskusi dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan negosiasi. Yang ketiga, ada penawaran, yaitu memberikan penawaran awal dan menanggapi penawaran dari pihak lain. Yang keempat, tawar-menawar, yaitu diskusi untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan dan menerima konsesi. Yang terakhir, ada penutupan, yaitu mencapai kesepakatan akhir dan merumuskan perjanjian tertulis.
Yang ketiga yaitu ada teknik negosiasi. Teknik negosiasi ada 4. Yang pertama yaitu BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. Artinya menentukan alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Yang kedua ada anchoring atau memulai dengan penawaran awal yang kuat untuk mempengaruhi tentang negosiasi. Yang ketiga ada mirroring atau mengulang kata-kata, gaya komunikasi lawan untuk membangun suatu hubungan. Dan yang terakhir yaitu framing atau menyusun informasi dengan cara tertentu untuk mempengaruhi persepsi lawan. Yang keempat yaitu keterampilan negosiasi. Ada 4 macam keterampilan dalam negosiasi. Yang pertama yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah mendengarkan dengan aktif, bertanya dengan tepat, dan menyampaikan argumen dengan jelas. Yang kedua ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yaitu memahami dan mengelola emosi sendiri serta mengenali emosi lawan. Yang ketiga ada pemecahan masalah, yaitu mengidentifikasi solusi kreatif yang memenuhi kepentingan semua pihak. Dan yang terakhir yaitu kesabaran dan ketekunan, mampu bertahan dalam proses negosiasi yang panjang dan kompleks. Yang kelima yaitu strategi negosiasi. Ada 4 macam strategi dalam negosiasi. Yang pertama win-win, mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua win-loss, yaitu fokus pada kemenangan pihak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan lawan. Yang ketiga loss-loss, yaitu mengorbankan sebagian kepentingan untuk mencapai kesepakatan cepat. Dan yang terakhir yaitu compromise, atau mencapai kesepakatan dengan memberikan konsesi yang seimbang.